Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa Yusuf, hiya dia perempuan, rawadatni menghendaki siapa perempuan padaku, an-nafsi jauh dari diriku. Ketika Zulaikha atau si perempuan tersebut menuduhkan kesalahan kepada Yusuf, Yusuf membela diri. Justru perempuan itulah yang menghendaki padaku, yang saya tidak menghendakinya, yang jauh dari diriku. Karena masih terjadi perselisihan, yang perempuan mengatakan Yusuf, sementara Yusuf mengatakan yang menginginkan yang perempuan. Nah, ketika terjadi perselisihan, akhirnya ada seorang bayi yang masih dalam ayunan, yaitu ibnu ammiha atau ibnu kholiha. Dia adalah anak laki-laki pamannya Zulaikha, yang bayi itu mengatakan bagaimana penyelesaiannya di ayat berikutnya ini. Wasyahida dan bersaksi, sopo syahidun orang yang bersaksi, min ahliha dari keluarganya perempuan. Inkana jika ada komisuhu bajunya Yusuf, kuda disobek apa baju min kubul dari depan. Fasodakot maka benar siapa perempuan. Wahwa dan Yusuf minal kadzibin dari golongan orang-orang yang dusta. Bayi yang masih dalam ayunan tadi itu mengatakan, jika bajunya Yusuf itu robek yang depan, maka Zulaikha itu yang benar dan Yusuf orang yang berdusta. Wa inkana dan jika ada komisuhu bajunya Yusuf, kuda disobek apa baju min dubur dari belakang, fakadzabat maka dusta siapa perempuan. Wahwa dan Yusuf minas shodiqin dari golongan orang yang jujur, orang yang benar. Dan jika bajunya Yusuf itu sobek belakang, maka si perempuan itulah yang berdusta. Dan dia Yusuf tergolong orang yang benar. Setelah diberitahu oleh bayi yang masih dalam ayunan tadi, akhirnya mereka menyaksikan benar. Sebagai tambahan keterangan dari Ibnu Abbas, Ani Ibni Abbas, qala takallama arba'atun wahum sohorun. Ibnu Masito bintu Fir'aun wa syahidu Yusuf wa sahibu Juret wa Isa bin Maryam. Dari Ibnu Abbas dia berkata, ada 4 anak yang masih kecil bisa berbicara, yaitu anak laki-lakinya Masito yang tukang sisir anak perempuannya Fir'aun. Kemudian wasyahidu Yusuf, tukang saksinya Yusuf yang dalam ayat ini. Dan anak yang berkata menyaksikan Juret
wasohibu Juret, yang menyaksikan Juret. Yang keempat adalah Isa bin Maryam. Ini 4 anak yang ketika masih bayi sudah bisa berbicara atas izin Allah. Falama ro'a, maka ketika melihat siapa Kitfir, siapa suaminya Zulaikha, komisohu, pada bajunya Yusuf, kuda, disobek apa baju, min duburin, dari belakang. Qala, berkata siapa Kitfir atau suaminya Zulaikha, innahu, sesungguhnya, min kaidukuna, dari upadaya kalian, upadaya kalian perempuan. Inna kaidakuna, sesungguhnya upadaya kalian, azimun, besar. Setelah bayi itu berkata, memberitahu solusi dari permasalahan itu, bahwa solusinya melihat bagaimana bajunya Yusuf, apakah sobek yang depan, apa sobek yang belakang. Maka ketika Kitfir atau suaminya Zulaikha melihat yang sobek bajunya Yusuf bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini perbuatan kamu, wahai perempuan. Ini kamu ini. Sesungguhnya rekadayamu, upadayamu benar-benar besar ini. Wong jelas kamu yang berbuat salah, tapi menuduhkan ke Yusuf. Yusufu, wahai Yusuf, a'rid, berpalinglah kamu, anhada, dari ini perkara. Wastaghfiri, dan minta ampunlah kamu perempuan, lidan biki, karena dosamu. Innaki, sesungguhnya kamu perempuan, kunti, ada kamu, minal khotiin, dari orang-orang yang bersalah, termasuk orang-orang yang bersalah. Wahai Yusuf, kamu berpalinglah dari urusan ini. Sudah, kamu benar, kamu tidak bersalah, kamu gak usah ikut campur, sudah. Dan kamu, wahai perempuan, ya istrinya itu maksudnya, kamu perempuan, kamu mohon ampunlah atas dosamu. Sesungguhnya kamu tergolong orang yang bersalah. Setelah peristiwa itu, akhirnya berita itu jadi menyebar, viral kemana-mana. Waqala, dan berkata sopon niswatun, para perempuan, fil Madinah, di kota Mesir, Imro'atul Azizi, istrinya orang yang mulia, istrinya orang yang mulia, maksudnya pembesar Mesir, bangsawan Mesir. Turawi, itu menghendaki siapa Imro'ah, fataha, pada pemudanya Imro'ah, an nafsihi, jauh dari dirinya pemuda. Qad saghafaha, sungguh menutupi pada perempuan hubban, cintanya. Inna, sesungguhnya kami, lana rohani, saya melihat kami, ha, pada perempuan, fi dhalalin, dalam sesat, mubinin, yang jelas, sesat yang nyata. Masa istrinya pembesar kok mencintai pemudanya sendiri, dulu ya budaknya sendiri, hamba sahayanya sendiri. Lalu berita tentang Zulaikha yang menggoda Yusuf tersebar kemana-mana. Nah, akhirnya perempuan-perempuan di kota Mesir sama membincangkan, mengatakan bahwa istrinya pembesar Mesir menghendaki pemudanya, menghendaki budaknya, sementara pemudanya tidak menghendakinya.
Wah, sungguh Zulaikha, sungguh perempuan itu sangat cinta, sangat senang. Sampai-sampai lupa diri. Sesungguhnya kami melihat, kami memandang perempuan tersebut atau Zulaikha di dalam kesesatan yang jelas. Seorang istri pembesar kerajaan Mesir kok mencintai pemudanya, mencintai hamba sahayanya. Wah, jelas sesat ini. Falamma sami'at, maka ketika mendengar siapa Imra'atul Aziz atau Zulaikha, bimakrihina, dengan upadaya mereka perempuan di kota Mesir, arsalat, maka mengutus siapa Imra'atul Aziz atau Zulaikha ilaihina, pada mereka perempuan-perempuan kota, wa'atada, dan menyiapkan, menyediakan siapa Zulaikha lahuna, pada mereka perempuan-perempuan kota Mesir, muttakaan, pada buah-buahan. Muttakaan pada buah-buahan. Maksudnya yang dimaksud mutakaan ini makanan yang dipotong atau dikupas dengan pisau. Ya, contohnya seperti jeruk, ya kan, ada jeruk yang sunkist gitu kan, jeruk yang memang cara membukanya dengan pisau dan semisalnya. Wa'atat, dan datang siapa Imra'atul Aziz, siapa Zulaikha, kula wahidin, pada tiap-tiap seorang minhuna, dari mereka perempuan, sikinan, pada pisau. Waqala, dan berkata siapa Imra'atul Aziz, siapa Zulaikha, ukhruj, keluarlah kamu Yusuf, maksudnya, alaihina, atas mereka perempuan-perempuan kota. Falamma ra'ainahu, maka ketika melihat mereka perempuan-perempuan kota Mesir pada Yusuf, akbarnahu, maka mengagungkan mereka pada Yusuf. Maksudnya terkesima. Mereka mengagungkan pada Yusuf, terkesima. Kalau bahasa Jawanya itu terbetot namanya itu. Ya, terbetot, tertarik, terpesona gitu. Wakotokna, dan memotong mereka perempuan-perempuan aidiyahuna, pada tangan-tangan mereka. Wakulna, dan berkata mereka, hasyalillah, hasyalillah, maha suci bagi Allah, maha suci bagi Allah. Mahadha, tidak ada ini Yusuf maksudnya, basyaron, manusia. In hadza, tidak ada ini illa, kecuali malakun, malaikat, karimun, yang mulia. Maka ketika Zulaikha atau istrinya pembesar Mesir, istrinya Kitfir itu mendengar ucapan-ucapan, cacian-cacian, cercaan mereka penduduk kota, seperti yang disebutkan ayat di atas tadi, bagaimana mereka mengolok-ngolok, ya, masa seorang istri pembesar Mesir kok mencintai pemudanya sendiri. Nah, ketika berita itu viral, sudah menyebar kemana-mana, akhirnya Zulaikha mengundang pada perempuan-perempuan kota. Nah, di dalam jamuan undangan, dalam jamuan makan itu disiapkan makanan yang cara mengupasnya dengan pisau. Seperti jeruk dan semisalnya, diberi hidangan buah-buahan atau makanan yang untuk membukanya dengan pisau, dan masing-masing diberi sebuah pisau.
Nah, ketika para tamu undangan sudah siap, hidangan ya sudah siap di depan, masing-masing diberi satu pisau, satu pisau, satu pisau. Ya, di saat mereka sudah siap, sudah persiapan juga makan. Saat itulah Zulaikha berkata pada Yusuf, Yusuf, keluarlah atas tamu-tamu tersebut. Ketika mereka melihat Yusuf berjalan atau di depan mereka, mereka terkesima dengan ketampanan Nabi Yusuf. Mereka tercengang dengan ketampanan Nabi Yusuf. Dengan tidak sadar, sama memotong tangan-tangan mereka. Dan berkata, Hasyalillah, maha suci Allah, ini bukan manusia. Ini adalah malaikat yang mulia ini. Jadi sambil memegang pisau, memegang makanan atau buah itu, dia tidak terasa memotong tangan-tangan mereka, terkesima, tercengang melihat ketampanan Nabi Yusuf. Di sebagian riwayat diceritakan saat memotong tangan nggak sadar itu, yang mati 9 orang, ada yang gila itu 40 orang. Jadi karena saking terkesimanya melihat Yusuf, memotong tangannya nggak terasa. Sehingga ada yang diriwayatkan yang mati di tempat itu 9 orang, yang gila karena melihat tampanan itu sampai 40 orang. Adapun tamu undangan jumlahnya berapa tidak dijelaskan. Yang jelas perempuan-perempuan kota ya diundang untuk menghadiri jamuan makan tersebut. Qalat berkata, siapa? Imra'atul Aziz atau Zulaikha. Fadzalikuna, maka demikian itu. Alladzi, orang. Lumtunnani, yang mencela kalian padaku. Fihi, dalam orang. Maksudnya orang-orang itu ya Yusuf itu. Walaqad rawatuhu, dan niscaya sungguh menghendaki aku pada Yusuf. An nafsihi, jauh dari dirinya Yusuf. Fastaqsom, maka terjaga siapa? Alladzi, siapa orang, yaitu Yusuf. Habis itu koma. Wala ilam yaf'al, dan niscaya jika tidak berbuat, tidak mengerjakan siapa Yusuf, ma pada apa-apa amuruhu, yang perintah aku pada Yusuf, layus jananna, niscaya di penjara sungguh siapa Yusuf. Walayakunan, dan niscaya ada sungguh siapa Yusuf. Walayakunan, dan niscaya sungguh ada siapa Yusuf. Minas shogirin, dari golongan orang yang hina, orang yang asor. Zulaikha berkata, orang inilah yang kamu mencela padaku. Yang kamu mengatakan, masa Zulaikha, istrinya pembesar Mesir, mencintai pada pemudanya sendiri. Ini orangnya. Oh, kamu sendiri juga sampai terperdaya, kamu tercengang. Sampai sebagian ada yang tadi mati langsung, ada yang gila, ada. Ini yang kamu celah ini. Sungguh aku menghendaki Yusuf, yang mana Yusuf tidak menghendaki aku. Dia terjaga. Dia ganti mencela perempuan-perempuan kota itu. Nah ini, kalau kamu saja sampai tercengang begitu, kalau saya senang ya wajar lah. Gitu. Tapi Yusuf tidak terpengaruh. Nah, jika Yusuf tidak berbuat apa yang telah aku perintahkan, karena sebagai budaknya nggak mentaati majikannya, niscaya Yusuf dipenjara. Dan jadilah golongan orang-orang yang hina, orang yang asor dalam penjara. Karena Yusuf kan budaknya asalnya itu. Sementara Zulaikha majikannya. Berhubung nggak taat pada majikannya, penjara saja ini. Qala, berkata siapa Yusuf? Rabbi, wahai Tuhanku. As-sijnu, penjara, ahabbu, lebih menyenangkan, ilayya, bagiku.
Mimma dari apa-apa yad'unani yang mengajak mereka para perempuan padaku, mengajak agar Yusuf mau dengan Zulaikha. Ilaihi pada mama berbuat zina maksudnya. Karena saat itu para wanita merayu kepada Yusuf supaya mentaati Zulaikha. Nah, makanya ilahi pada itu mama zina maksudnya. Sehingga waktu Yusuf berdoa, ya Allah, penjara lebih baik bagiku dari apa ajaan mereka perempuan-perempuan kota agar saya mau kepada Zulaikha. Lebih baik saya dipenjara sajalah ya Allah daripada berbuat pelanggaran. Wa ila dan jika tidak tasrif memalingkan engkau ani dariku kaidahuna pada upah daya mereka perempuan. Asbu maka condong ilaihina pada mereka perempuan. Saya ulangi lagi, asbu maka condong aku ilaihi pada mereka perempuan. Wa akun dan ada aku minal jahilin dari golongan orang-orang yang bodoh. Dan jika engkau tidak memalingkan aku dari mereka perempuan, artinya mau mengikuti ajaan perempuan-perempuan itu agar saya berbuat pelanggaran dengan Zulaikha, maka aku condong pada mereka perempuan, mengikuti ajaan, dan aku jadi golongan orang-orang yang bodoh. Maka lebih baik saya masuk penjara daripada mengikuti ajaan-ajaan, rayuan-rayuan perempuan-perempuan kota agar aku mau terhadap Zulaikha. Fastajaba maka mengabulkan lahu pada Yusuf siapa robbahu Tuhannya Yusuf. Fasorofa maka memalingkan siapa Allah anhu dari Yusuf kaidahuna pada upadaya mereka perempuan. Innahu sesungguhnya Allah. Huwa Allah as-sami'u maha mendengar. Al-alimu lagi maha mengetahui. Lalu Allah mengabulkan doanya Nabi Yusuf. Allah memalingkan Yusuf pada upadaya rekayasa mereka perempuan. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Summa bada kemudian lahir, kemudian tampak lahum bagi mereka pembesar-pembesar Mesir, min ba'dima ro'au dari setelahnya melihat mereka, manyama zaidah, al-ayati beberapa tanda, layas junun nahu niscaya memenjarakan sungguh mereka pada Yusuf, hattahin sampai masa. Kemudian setelah jelas bagi mereka orang pembesar-pembesar Mesir, ya orang-orang Mesir, bahwa penyebab semua kejadian itu ada yang mati di tempat, ada yang gila sehingga kota Mesir waktu itu heboh, adalah Yusuf. Ternyata penyebabnya itu karena Yusuf. Lalu mereka memenjarakan Nabi Yusuf sampai waktu yang tidak ditentukan lamanya. Walaupun Nabi Yusuf saat itu tidak bersalah. Kalau dilihat salah kesalahan kan Nabi Yusuf tidak bersalah. Bahkan Kitab Fir sudah menyaksikan kalau Yusuf itu tidak bersalah. Tapi karena peristiwa asal muasal perkara itu karena Yusuf, supaya tidak heboh kota Mesir, ya Yusuflah dipenjarakan. Nanti sudah sesuai dengan doanya Nabi Yusuf, lebih baik saya dipenjara daripada nanti saya terpengaruh, tergoda rayuan
perempuan-perempuan itu agar Yusuf mau dengan Zulaikha. Nah, ternyata doanya Yusuf itu dikabulkan lewat setelah orang pembesar-pembesar Mesir membincangkan, oh ini gara-gara sebenarnya ini Yusuf ini. Nah, ada yang mati, ada yang gila, lebih baik Yusuf dipenjarakan, maka perkara itu selesai. Nah, akhirnya Nabi Yusuf dipenjara benar tanpa salah. Dan tidak ditentukan berapa waktunya di penjara. Pokoknya di penjara begitu saja. Wadakhola dan masuk. Ma'ahu beserta Yusuf, bersama Yusuf. As-sijna pada penjara, pada bui. Fatayan, 2 orang pemuda. Ketika Nabi Yusuf dimasukkan penjara, dipenjarakan. Bersamaan dengan itu ada 2 orang pemuda yang juga dimasukkan dalam penjara. Qala berkata, ahaduhuma salah satu keduanya, yang bernama Nabwa. Salah satu ini bernama Nabwa. Ini sesungguhnya aku aroni, melihat aku padaku. Maksudnya bermimpi. Aksiru memerah aku khomron pada arak. Waqala dan berkata al-akharu yang lain bernama Majlas. Tulisannya Majlas, mim jim lam sa. Ini sesungguhnya aku aroni melihat aku padaku. Maksudnya bermimpi. Ahmilu membawa aku fauqoroksi di atas kepalaku. Khubzan pada roti. Tak kulu makan at-tayru burung. Minhu dari roti. Nabina menceritakanlah engkau Yusuf pada kami. Bitakwilihi dengan artinya mimpi. Inna sesungguhnya kami. Naroka melihat kami padamu Yusuf. Minal muhsinin dari golongan orang-orang yang berbuat baik. Diceritakan bahwa suatu hari Raja Mesir keracunan. Yang tertuduh 2 orang pemuda. Lalu keduanya dipenjarakan. Karena yang tertuduh ya 2 orang pemuda itu. Yang satu tukang membuat arak namanya Nabwan. Yang satunya tukang membuat roti namanya Majlas. Nah, ketika dalam penjara, saat tidur keduanya bermimpi. Yang biasa memberi minum arak ke raja, dia mengatakan, saya bermimpi, saya memerah arak. Maksudnya membikin arak. Dan yang satunya lagi, dia bermimpi membawa roti di atas kepalanya, lalu di atas datanglah burung-burung makan roti yang ada di atas kepalanya. Lalu keduanya minta kepada Nabi Yusuf agar menceritakan arti impian tersebut. Qala berkata siapa? Nabi Yusuf. La yakti kuma tidak datang pada kamu berdua. To'amun makanan. Turzakonihi yang diberi kamu berdua pada makanan.
ila kecuali nabak tukuma, menceritakan aku pada kamu berdua, bitakwilihi dengan artinya impian. Qabla ayat tiakuma sebelum datang apa makanan, sebelum datang apa makanan, kuma pada kamu berdua. Ini ada dua keterangan. Yang pertama, to'amun itu makanan dalam impian. Tadi kan dia mimpi. Mimpi kalau yang satu mimpi dia masih menyiapkan arak. Yang satunya bermimpi di atas kepalanya ada roti, lalu berdatangan burung di atas kepalanya untuk makan roti tersebut. Maka yang dimaksud to'amun ini maknanya makanan, tapi pengertiannya ada dua. Yang pertama adalah makanan dalam impian. Maka kalau to'amun itu makanan dalam impian, penjelasannya, tidaklah datang pada kamu berdua makanan yang diberikan pada kamu berdua dalam impian, kecuali saya sudah bisa menceritakan arti impian tersebut sebelum terjadi. Artinya apa yang kamu impian itu jadi kenyataan. Nah, sekarang saya bisa menceritakan apa artinya itu. Nah, itu kalau to'amun maksudnya makanan di dalam impian. Atau keterangan yang kedua adalah makanan yang nyata. Maksudnya jatah bagi penghuni penjara. To'amun makanan jatahnya bagi penghuni penjara. Maka penjelasannya kalau to'amun makanan asli, makanan-makanan bagi jatahnya penghuni penjara, tidaklah datang pada kamu berdua makanan yang akan diberikan pada kamu berdua, yaitu jatah bagi penghuni penjara, kecuali saya bisa menerangkan jenis makanan apa dan kapan waktunya sebelum makanan itu diberikan pada kamu berdua. Nanti kamu akan diberi makanan. Lah, sebelum makanan datang ke sini inilah saya akan bisa menceritakan makanan apa yang datang kepada kamu berdua. Itu kalau to'amun pengertiannya makanan yang asli. Kan ada dua maksud. Yang pertama to'amun dalam impian, atau to'amun yang asli, yaitu makanan jatah penghuni penjara. Kalau yang saya ulangi lagi, kalau to'amunnya itu to'amun dalam impian, nah sebelum yang kamu impian itu jadi kenyataan, saya bisa menceritakan apa yang akan terjadi. Kita lanjutkan. Zalikuma demikian itu, kamu berdua, demikian itu kamu berdua, mimma apa-apa alamani yang mengajarni padaku. Saya ulangi lagi, zalikuma demikian itu, kok kamu demikian itu keduanya bukan kamu berdua, mohon maaf, demikian itu keduanya impian, dan aku bisa menceritakan arti impian tersebut. Mimma apa-apa alamani yang telah mengajari padaku, Robi Tuhanku. Demikian itu saya bisa mengartikan impian kamu berdua. Nanti yang satu mimpi ini, yang satunya mimpi yang lain. Nah, itu apa yang telah Allah ajarkan kepadaku, sehingga saya bisa mengartikan arti impian. Ini sesungguhnya aku taraktu meninggalkan aku milata kaumin, agamanya kaum la yu'minuna yang tidak beriman mereka billahi dengan Allah, wahum dan mereka bil akhirati dengan akhirat, hum mereka kafirun sama orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang kufur. Sesungguhnya aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman dengan Allah, dan mereka sama kufur dengan akhirat. Lah, agama mereka orang-orang yang tidak iman Allah, orang-orang yang kufur dengan akhirat, itu saya tinggalkan. Wattaba'tu dan mengikuti aku milata abai pada agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, wa Ishak, wa Ya'qub.
Sedangkan aku mengikuti agama bapak-bapakku, kakek-kakekku, ya bapak, kakek, kakeknya lagi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Maka tidak ada lana bagi kami anusyrika bahwasanya menyekutukan kami billahi dengan Allah min syai'in dari sesuatu. Dan tidak ada bagi kami menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Kami hanya menyembah kepada Allah. Zalika demikian itu min fadlillahi dari keutamaan Allah. Alaina atas kami. Wa alan nasi dan atas manusia. Walakin dan tetapi aktsaron nasi kebanyakan manusia la yashkurun tidak bersyukur mereka. Demikian itulah dari keutamaan Allah atas kami dan atas manusia. Tetapi kebanyakan manusia sama tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur berarti kufur. Nah, bukti kufurnya apa? Ya, mereka tidak percaya Allah, mereka tidak percaya akhirat. Padahal yang paling semua itu Allah, tidak menyembah kepada Allah. Kalau orang yang beriman, dia bisa bersyukur bahwa yang paling semuanya itu Allah, menyembahnya juga kepada Allah. Ya sahibayi, wahai dua temanku. As-sijni, satu penjara. Wahai dua temanku, satu penjara. A'arbabun apakah beberapa Tuhan mutafarriquna yang pisah-pisah. Khairun lebih baik. Amillahu ataukah Allah al-wahidu zat yang satu. Al-qaharu lagi zat yang maha memaksa. Wahai dua temanku satu penjara. Apakah apakah beberapa Tuhan yang beda-beda, yang pisah-pisah itu lebih baik? Ataukah Allah zat yang Maha Esa, yang Maha Satu lagi Maha Memaksa. Maha memaksanya Allah, kalau Allah sudah berkehendak memutuskan hukum, ya nggak bisa ditolak. Ma ta'buduna tidak menyembah kalian. Min dunihi dari selain Allah. Illa kecuali. Asma'an beberapa nama. Sama itu muha yang mengatakan kalian, memberi nama kalian, mengatakan kalian atau memberi nama kalian pada asma, pada nama-nama. Antum kalian wa aba'ukum dan bapak-bapak kalian. Ma anzala tidak menurunkan Allah biha dengan min dunihi, biha dengan selain Allah, Tuhan selain Allah. Allah tidak menurunkan min sultanin dari dalil. Gak ada dalilnya, gak ada dasarnya. Inilah hukmu, tidak ada hukum illa kecuali lillahi bagi Allah. Amara telah perintah siapa Allah? Allah tak butuh bahwa jangan menyembah kalian. Illa iya kecuali pada Allah. Zalika demikian itu menyembah hanya kepada Allah. Ad-dinu agama al-qayyimu yang tegak. Walakinna aktsaron nas
walakin dan tetapi aksaron nasi kebanyakan manusia la ya'lamuna tidak mengetahui mereka. Masih lanjutan nasihatnya Nabi Yusuf kepada dua temannya sepenjara. Kalian tidak menyembah selain Allah. Mohon maaf, berarti apa yang kalian sembah selain Allah? Nanti tidak ada para berhala-berhala itu maksudnya. Nanti kalian tidak kok menyembahnya selain Allah. Selain Allah itu hanyalah nama-nama yang kalian katakan. Kalian sebut. Berhala A, berhala B, berhala C. Itu ya kamu sendiri yang memberi nama. Nanti kalian tidak menyembah selain Allah, kecuali yang kamu sembah itu adalah nama-nama yang kalian katakan. Kalian beri nama sendiri. Dan diberi nama oleh bapak-bapak kalian. Yang mana selain Allah, berhala-berhala itu, Allah tidak menurunkan hujahnya, Allah tidak menurunkan dalilnya. Yang ada ya, Tuhan hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Bukan seperti yang kamu anut sekarang. Kamu menyembah berhala A, berhala B, C, dan seterusnya. Itu hanyalah nama-nama yang kamu beri nama. Juga diberi nama oleh bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu. Yang mana Allah tidak menurunkan dalil. Gak ada dalilnya menyembah berhala, gak ada. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali bagi Allah. Ketahuilah hukum itu yang mempunyai Allah. Hukum milik Allah. Allah telah memerintahkan agar menyembah hanya kepada Allah. Demikian menyembah Allah, itulah agama yang tegak. Agama yang lurus, agama yang benar. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya sahibai sijni, wahai dua temanku satu penjara. Amma ahadukuma, adapun salah satu kamu berdua. Fayaski, maka akan memberi minum siapa ahad robbahu pada majikannya. Khomron pada arak. Wa amal akharu, dan adapun yang lain. Fayus labu, maka akan disalib. Maka akan disalib. Siapa akhor? Fatakulu, maka akan makan at-tayru, burung. Mirroksihi, dari kepalanya ahad. Kudia, telah dihukumi al-amru, perkara. Alladzi, yang fihi, dalam perkara. Tastaftian, minta petuah, minta penjelasan kamu berdua padaku. Wahai temanku, dua temanku satu penjara. Salah satu kamu berdua nanti akan kembali bekerja, memberi minum arak pada majikannya. Nah, adapun yang lain nanti akan disalib, lalu sebagian kepalanya akan dimakan oleh burung. Nah, setelah keduanya diceritai, lalu yang merasa bermimpi, dia membawa roti kemudian dimakan burung. Nah, dia protes. Dia protes pada Yusuf bahwa impian itu tidak seperti itu. Dia mengingkari mimpinya. Nah, ketika dia berkata mengingkari atas impiannya, Nabi Yusuf mengatakan, Qudial amrul ladzi fihi tastaftiyan. Nah, Nabi Yusuf mengatakan bahwa perkara sudah dihukumi, sudah jadi. Nah, yang kamu minta penjelasan arti impianmu, ini sudah jadi, sudah diputusi. Kamu minta hukum, kamu minta arti lah. Sekarang artinya sudah jadi, dan itulah hukumnya. Waqala, dan berkata siapa Yusuf lilladzi, pada orang. Zona, yang menyangka siapa Yusuf, anahu, sesungguhnya orang. Najin, orang yang selamat, minhuma, dari keduanya.
Udkurni, menyebutkanlah kamu padaku, inda rabbika, di sisi majikanmu, di sisi tuanmu. Fa'ansahu, maka melupakan pada alladzi, pada orang yang nantinya selamat. Siapa asyaitonu, setan? Dzikra rabbihi, menyebutkan pada tuannya, pada majikannya, orang. Dia lupa pesannya Yusuf. Falabitha, maka berdiam, bertempat siapa Yusuf, fisijni, dalam penjara, bid'asinin, lebih beberapa tahun. Nah, ketika keduanya akan dikeluarkan, nah, Nabi Yusuf berpesan pada orang yang Nabi Yusuf yakin dia yang selamat, yaitu orang yang memberi minum arak pada raja. Nanti kamu sebutkanlah tentang profilku. Nah, kamu sebutkan tentang diriku di sisi tuan kamu. Nah, ternyata ketika keduanya itu dikeluarkan dari penjara, ternyata yang satu akhirnya ya disalib benar, ya sampai mati. Yang satu selamat, yang tukang memberi minum arak, memberi minum anggur pada raja itu selamat. Tapi ketika dia selamat, lupa menyebutkan tentang temannya Yusuf yang di dalam penjara. Sudah melayani rajanya setiap hari, lupa. Padahal sudah dipesan sama Yusuf, nanti sebutkan ya tentang diri saya kepada tuan kamu, pada rajamu. Ternyata begitu sudah dia selamat, lupa tentang hal itu. Sehingga Nabi Yusuf tetap berdiam di dalam penjara beberapa tahun. Nah, tidak disebutkan sampai berapa tahun, waktu yang lama. Nggak ada, karena memang di penjaranya nggak ada hitungan, pokoknya masuk penjara. Kalau biasanya orang salah ini penjara sekian tahun, ini Nabi Yusuf itu tidak. Dimasukkan penjara tidak ada hitungannya. Pokoknya masuk penjara itu aja. Daripada perempuan-perempuan kota Mesir itu resah, geger, masukkan penjara sajalah. Nah, sementara tidak ada hitungan berapa tahun, 2 tahun, pokoknya dimasukkan penjara. Begitu pula temannya yang satu penjara yang selamat, ya lupa menyebutkan pada tuannya, pada Raja Mesir. Karena dia tukang memberi minum Raja Mesir waktu itu. Dia lupa. Waqala, dan berkata, Al-Maliku, raja, yaitu Raja Mesir yang bernama Royyanu Ba'nul Walid. Raja Mesir waktu itu bernama Royyanu Ba'nul Walid. Ini sesungguhnya aku, aro, melihat aku, maksudnya melihat di dalam tidur, berarti bermimpi. Sab'a baqaratin, 7 sapi. Simanin, yang gemuk-gemuk. Ya'kuluhna, makan pada 7 sapi. Sab'un, 7, ijafun, yang kurus. Wasab'a sumbulatin, dan 7 tangkai. 7 tangkai khudrin, yang hijau. Wa ukhra, dan yang lain, ya bisat, kering. Ya ayyuhal mala'u, wahai pembesar, pembesar-pembesar kerajaan Mesir. Aftuni, memberilah penjelasan, pituah atau penjelasan kalian padaku. Fi ru'ya, dalam impianku. In kuntum, jika ada kalian. Lirru'ya, pada impian. Pada impian, tak buruna, sama mengerti. Setelah beberapa waktu, suatu saat Raja Mesir bermimpi melihat 7 sapi betina, baqarah, 7 sapi yang gemuk-gemuk,
dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Dia juga dalam impiannya melihat 7 ikat, 7 tangkai gandum yang hijau dimakan yang kering. Lalu dia mengumpulkan, dia berkata pada pembesar kerajaan Mesir, jelaskanlah padaku, terangkanlah padaku apa arti impianku, jika kalian mengerti arti impian. Qalu, berkata mereka, pemuka-pemuka, pembesar-pembesar Mesir, adghatsu ahlamin, campuran impian. Maksudnya impian kamu raja itu campuran impian. Wah, itu hanya bunga tidur. Nggak ada artinya itu bunga tidur. Mungkin siangnya atau sebelum tidur melihat sesuatu, terus akhirnya terbawa dalam impian. Wa ma nahnu, dan tidak ada kami, bitakwilil ahlam, dengan artinya impian, bi'alimina, dengan orang-orang yang mengetahui, orang yang mengerti. Jawaban mereka, pembesar-pembesar, pemuka-pemuka Mesir mengatakan, wah itu hanya bunga tidur, bunga mimpi. Nah, bunga tidur ya mimpi itu. Kami tidak mengetahui artinya impian tersebut. Waqala, dan berkata, Allah, di orang aja yang selamat, siapa orang minhuma, dari keduanya teman sak penjaranya Yusuf. Waddakaro, dan ingat siapa orang ba'da umatin, setelah masa yang lama. Nah, di saat itulah temannya Yusuf, ya, satu penjara yang selamat ini, teringat akan Yusuf. Oh iya, saya dulu punya teman di penjara. Anak aku unabi hukum, akan menceritakan akum pada kalian. Bitakwilihi, dengan artinya impian. Fa'arsiluni, maka mengutuslah kalian padaku untuk menemui temannya, yaitu Yusuf di penjara, yang akan ditanyakan apa arti impian tersebut. Jadi orang yang selamat dari kedua temannya Yusuf itu, yaitu yang tukang memberi minum raja, dia baru teringat, wah saya punya teman di penjara, Yusuf. Saya akan menceritakan pada kalian tentang artinya impian. Maka utuslah saya ke tempatnya Yusuf, nanti saya akan tanyakan, nanti jawabannya akan saya terangkan pada kalian. Akhirnya Raja Mesir dan memberikan izin pada tukang minumnya untuk menemui Yusuf, menanyakan arti impian tersebut. Sesampainya di penjara, bertanyalah orang itu kepada Yusuf. Yusufu, wahai Yusuf, ayyuhas sidiku, wahai orang yang jujur, orang yang sungguh. Aftina, memberilah petuah, memberilah keterangan kamu pada kami. Fi sab'i baqaratin, dalam 7 sapi. Simanin, yang gemuk. Ya'kuluhuna, makan pada 7 sapi yang gemuk. Yang besar-besar itu yang gemuk. Sab'un, 7 ijafun, yang kurus. Wasab'i sumbulatin, dan 7 tangkai khudrin, yang hijau. Wa ukhara, dan yang lain ya bisatin, kering. La'ali, barangkali aku, arji'u, kembali aku, ilan nasi, pada manusia. La'allahum, agar mereka, ya'lamuna, mengetahui mereka. Wahai Yusuf, orang yang jujur, orang yang sungguh, yang bisa dipercaya, terangkanlah pada kami arti impian. Ada 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus-kurus.
Begitu pula 7 tangkai yang hijau, yang lainnya kering. Nah, apa artinya? Nah, barangkali aku kembali pada manusia, yaitu Raja Mesir dan pemuka-pemuka kerajaan Mesir. Saya sudah tahu jawabannya, saya ceritakan pada mereka, agar mereka juga mengetahui apa arti impian tersebut. Ini masih di penjara, ini kan yang utusannya tadi kan mendatangi ke penjara untuk menanyakan kepada Nabi Yusuf, apa sih arti impian tersebut. Yusuf masih belum kembali ke istana ini, belum keluar dari penjara, belum ke istana, masih belum diajak ke istana, masih di dalam penjara. Qala berkata siapa Yusuf, tasra'una menanam kalian sab'a sinin 7 tahun da'aban dengan terus menerus. Fama maka apa-apa hasotum yang panen kalian, fadaruhu maka membiarkanlah kalian hu pada ma hasotum, mama yang panen kalian, fi sumbulihi dalam tangkainya. Apa yang kamu panen itu, ya biarlah di dalam tangkainya. Ila kecuali kolilan sedikit, mima dari apa-apa tak kuluna yang makan kalian. Yusuf menjelaskan dari arti impian tersebut. Kalian menanamlah selama 7 tahun terus menerus. Apa-apa yang kamu panen, tinggalkanlah dalam tangkainya. Jangan kamu protoli, biarlah di dalam tangkainya. Jangan digilas, jangan digiling, jangan diseleb, biarlah dalam tangkainya. Kecuali sedikit yang kalian makan. Kecuali yang dimakan itu yang diseleb, yang ditumbuk atau dibikin apa. Yang kamu simpan, biarkanlah di dalam tangkainya. Dengan tujuan agar awet. Sumayati kemudian akan datang min ba'di dzalika dari setelah demikian itu 7 tahun, 7 tahun masa panen, sab'un 7 syidatun yang berat. Yakulna makan apa 7 tahun, menghabiskan atau ya makan apa 7 tahun yang berat, masa paceklik. Ma apa-apa qadamtum yang telah mendahulukan kalian lahuna pada mereka itu maksudnya 7 tahun. Yang 7 tahun yang berat tadi itu. Ila kecuali kolilan sedikit, mimma dari apa-apa tuh sinuna yang menyimpan kalian. Sedikit yang menyimpan kalian, maksudnya sedikit yang tersisa untuk benih dan makan selama menunggu hasil panen berikutnya. Ya, kemudian setelah 7 tahun yang panen raya, akan datang 7 tahun yang berat, masa paceklik. Yang mana 7 tahun paceklik itu akan menghabiskan 7 tahun yang telah kamu dulukan, 7 tahun yang masa panen raya. Kecuali yang tersisa sedikit yang kamu simpan, yaitu sedikit yang tersisa untuk benih dan makan selama menunggu hasil panen berikutnya. Jadi, saya ulangi lagi, jadi makodam itu yang mendahulukan kalian lahuna pada 7 tahun. Nah, 7 tahun itu yang mana nanti maksudnya itu 7 tahun yang berat ini akan menghabiskan 7 tahun yang panen raya tadi itu, karena yang disimpan itu akan terus dimakan saat 7 tahun nggak menghasilkan panenan. Kecuali nanti yang tersisa tinggal sedikit, itu untuk persiapan benih dan makan selama menunggu hasil panen. Sumayati kemudian akan datang min ba'di dzalika dari setelah demikian itu
tahun yang berat. Amun tahun fihi dalam tahun yughathun nas, yughathu ditolong annasu manusia. Wa fihi dan dalam tahun yaksiruna sama memeras mereka. Maksudnya memeras anggur, maksudnya itu memeras mereka itu memeras anggur. Nah, setelah itu akan datang tahun di mana manusia akan ditolong, berkecukupan, dan waktu itu mereka sama memeras. Nanti panen raya berlimpah setelah 7 tahun yang berat itu. Waqala dan berkata Al-Maliku Raja Royan bin Walid, ituni mendatangkanlah kalian padaku bihi dengan Yusuf. Jadi ketika pelayannya raja yang memberi minum tadi itu datang ke Yusuf, kemudian diceritai Yusuf arti impian, dia balik lagi ke istana, kemudian artinya disampaikan kepada raja tersebut. Nah, setelah disampaikan kepada raja, nah, akhirnya raja berkata ini, waqalal maliku tuni. Datangkanlah Yusuf kemari. Sekarang bawa Yusuf ke sini. Falamma ja'u maka ketika datang pada Yusuf ar-rasulu utusan yang untuk menjemput Yusuf agar datang ke istana. Qala berkata Yusuf, irji kembalilah kamu ila rabbika pada majikanmu, pada rajamu. Ila rabbika pada rajamu atau majikanmu, tuanmu. Fas'alhu maka bertanyalah kamu pada raja. Ma apakah balun niswah, tingkahnya atau perbuatannya para perempuan. Allati yang kotokna memotong mereka. Aidiyahuna pada tangan-tangan mereka. Inna Rabbi sesungguhnya Tuhanku bikaidihina dengan upadaya mereka perempuan. Alimun maha mengetahui. Robinya itu mohon maaf disesuaikan inna Robbi sesungguhnya. Kalau Allah ya Robbi Tuhanku, tapi ini kalau Robbinya itu dikembalikan ke raja, nanti inna Robbi sesungguhnya majikanku, tuanku, berarti raja maksudnya. Bikaidihina dengan upadaya perempuan, alimun mengetahui raja. Alimun mengetahui. Lalu Nabi Yusuf berkata pada utusan raja untuk utusan raja yang mau menjemput Nabi Yusuf. Utusan, kembalilah kamu pada rajamu. Coba tanyakanlah pada raja, apa perbuatan para perempuan-perempuan yang telah memotong tangan-tangan mereka. Coba kamu kembali kepada raja, tanyakan kepada raja bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah memotong tangan-tangan mereka. Nah, sesungguhnya kalau Robbi Allah ya, Robbi Tuhanku, bikaidihina dengan upadaya mereka perempuan, alimun maha mengetahui. Kalau Robbinya itu raja, berarti ya alimun mengetahui, itu sajalah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan upadaya perempuan. Qala berkata siapa raja? Setelah kembali utusan ini Nabi Yusuf belum mau kembali, masih di penjara. Hanya utusan itu kembali lagi ke kerajaan. Akhirnya raja mengumpulkan para perempuan-perempuan yang terjadi kasus di atas, terjadi permasalahan yang besar di Mesir waktu itu. Akhirnya dikumpulkanlah perempuan-perempuan itu, terus ditanya oleh raja. Qala berkata siapa raja, ma apakah khotok bukuna tingkah kalian perempuan. Idrawatuna ketika menghendaki kalian
Yusufa pada Yusuf, an nafsihi jauh dari dirinya Yusuf. Kulna berkata mereka perempuan, hasyalillah, maha suci bagi Allah. Ma'alimna tidak mengetahui kami, alaihi atas Yusuf, min su'in dari jelek. Yusuf itu orang yang baik. Raja bertanya pada mereka perempuan-perempuan, apa tingkah laku perbuatan kalian ketika kalian menghendaki Yusuf sementara Yusuf tidak menghendakinya? Berkatalah perempuan-perempuan kota Mesir itu, hasyalillah, maha suci Allah, saya tidak tahu dari Yusuf itu kejelekan. Yusuf orang yang baik. Qalat berkata Imra'atul Aziz, istrinya orang yang mulia, ya, pemuka atau pembesar Mesir, atau namanya Kitofir. Al-ana sekarang, berarti istrinya Kitofir berarti Zulaikha, mohon maaf. Aziznya itu yang Kitofir, kalau Imra'atul Aziz berarti Zulaikha. Al-ana sekarang hasasot jelas al-haqqu kebenaran. Ana aku rawatuhu mengendaki aku pada Yusuf, an nafsihi jauh dari dirinya Yusuf. Wa innahu dan sesungguhnya Yusuf laminas shodiqin, niscaya dari golongan orang-orang yang benar. Berkatalah Zulaikha, istrinya pembesar Mesir, istrinya Kitofir, ya, sekarang jelaslah kebenaran. Memang sayalah yang mengendaki Yusuf jauh dari dirinya Yusuf, yang Yusuf tidak bersalah, tidak mengendaki. Sesungguhnya Yusuf itu tergolong orang-orang yang benar. Yang salah ya Zulaikha, nah, dia mengakui kesalahannya. Lalu Yusuf berkata, nah, setelah itu disampaikan bahwa para perempuan-perempuan, ya termasuk istrinya Kitofir, Zulaikha, mengakui kesalahannya, dan Yusuf itu ya benar, tidak bersalah, disampaikan ke Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf kemudian berkata, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Itu mengandung dzalika, itu faqala dzalika, maksudnya begitu. Yusuf berkata, dzalika, demikian itu tindakanku atau ucapanku agar saya mencari kejelasan, mencari pencerahan dengan mentabayun sebenarnya siapa atau yang bersalah dalam hal ini. Liak lama supaya mengetahui siapa Kitofir, siapa Al-Aziz atau Kitofir. Ani sesungguhnya aku lam akhunhu tidak berkhianat aku pada Kitofir. Bil ghaibi, di waktu ghaib atau di waktu Kitofir tidak di rumah. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah la yahdi, tidak menunjukkan siapa Allah, kaidal khainin, pada upadayanya, kaidal khainin, pada upadayanya orang-orang yang berkhianat. Demikian tindakanku, ucapanku, agar Kitofir, agar suaminya Zulaikha, agar Kitofir mengetahui bahwa aku tidak mengkhianati Kitofir di saat dia pergi. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menunjukkan pada upadayanya orang-orang yang berkhianat. Artinya orang yang berkhianat ya semakin jauh dari petunjuknya Allah. Nah, itulah tujuannya Nabi Yusuf menyuruh kembali pada utusan untuk menanyakan kepada raja permasalahan-permasalahan sebelumnya. Makanya setelah semuanya terjawab, ditabayun, jelas, nah,
Nabi Yusuf mengatakan, nanti saya bertindak seperti itu, tidak langsung mau ke menghadap raja, suruh mentabayun dulu. Nah, supaya Kitfir tahu bahwa saya tidak berkhianat pada Kitfir di saat Kitfir itu pergi. Nah, sehingga selesailah perkara saat itu. Nah, setelah itu baru Nabi Yusuf dibawa ke kerajaan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Nah, demikianlah Bapak Ibu dan generus sekalian, pengajian di sesi kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.